Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan hal meringankan terhadap diri terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, mengingat yang bersangkutan sebelumnya juga pernah dihukum, bahkan kasus ini adalah yang keempat kalinya yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga menurut kami tuntutan pidana yang rendah ternyata tidak dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Selain itu juga terlihat tidak ada rasa penyesalan pada diri terdakwa dalam perkara ini. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu menarik karena ini adalah pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum sekaitan dengan kasus si Bambang Tri dan si Sugi Nur. Nah, menariknya di sini sahabat-sahabat, ini adalah alasan kenapa jaksa memberikan tuntutan maksimal 10 tahun penjara. Nah, ini alasannya sahabat-sahabat. Jadi kita bisa simak videonya. Kenapa sih si Sugi Nur itu dituntut didakwa 10 tahun penjara? Dan sebelum kita mengomentarinya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat cuplikan videonya. Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa bahwa dalam memori atau pembelaannya, penasihat hukum terdakwa memakai judul 10 tahun penjara tuntutan untuk mengkritik ijazah palsu Presiden Jokowi. Apa kabar kebohongan mobil SMK? Ayolah Pak Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Terhadap pembelaan ini, menurut kami adalah pembelaan yang mengada-ada dan di luar konteks karena apa hubungannya mobil SMK dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Kalau kita pelajari dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, setebal 233 halaman, banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam halaman 30 sampai dengan 34, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan mengenai janji Jokowi JK, besarkan Pertamina, kalahkan Petronas dalam 5 tahun. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas, swasembada pangan, membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian. Jokowi janji batasi bank asing, berjanji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua, membenahi Jakarta, macet, banjir, dan lain-lain, menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program Raskin, dan sebagainya. Bahwa dalam nota pembelaan halaman 14, penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan, dalam kasus ini terdakwa Gus Nur dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama, sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutannya mengkonfirmasi adanya kedunguan dan dendam persis sebagaimana dijelaskan oleh ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Dungu karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan 1 lembar pun ijazah milik Jokowi. Dendam karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan dalam kasus apapun. Terhadap apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, perlu kami tanggapi bahwa dalam membuat suatu tuntutan, pasti kami harus mendasari dari berbagai hal sebagai bahan pertimbangan, termasuk memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI nomor 471/KR/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang jurisprudensi pemidanaan, di mana penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, perkara pidana dengan terdakwa Sugi Nur Raharja dan Bambang Tri Mulyono adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat karena menyangkut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara.
Adapun yang kami jadikan bahan pertimbangan adalah tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu bukan untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan terdakwa atas perbuatan salahnya, serta dapat menjadi contoh untuk masyarakat yang lain untuk tidak berbuat sama. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan hal meringankan terhadap diri terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, mengingat yang bersangkutan sebelumnya juga pernah dihukum, bahkan kasus ini adalah yang keempat kalinya yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga menurut kami tuntutan pidana yang rendah ternyata tidak dapat memberikan efek jerah terhadap terdakwa. Selain itu juga terlihat tidak ada rasa penyesalan pada diri terdakwa dalam perkara ini. Nah, itu tadi alasannya, sahabat-sahabat. Jadi itu merupakan replik atau jawaban dari pledoi yang sudah disampaikan oleh pengacara si Sugi Nur dan Bamban Tri. Nah, yang pertama yang catatan yang harus kita lihat bahwa ternyata dari judul saja yang dia sampaikan itu menurut jaksa repliknya bahwa itu tidak berkesesuaian dengan apa yang dituntut atau apa yang dibelakan dengan apa yang didakwakan, kan begitu sahabat-sahabat. Misalnya di dalam pembelaan atau pembelaan pledoi si pengacara ini itu ternyata kan banyak sekali menyinggung yang namanya Pak Jokowi, rejim, soal impor lah, soal jalan antar pulau lah, kemudian pembangunan infrastruktur dan sebagainya, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang menurut janji-janji politik. Dan itu dianggap oleh jaksa penuntut umum bahwa itu tidak relevan dengan apa yang didakwakan, yaitu berita kebohongan yang berbasis dengan mubahalah itu tadi. Itu kan jauh bagaikan langit dan bumi, sahabat-sahabat. Kemudian menurut dari jaksa bahwa kenapa dia dituntut maksimal, karena orang ini atau si Sugi Nur ini tidak jerah. Ini adalah kasus yang keempat kalinya, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa itu terjadi penyesalan buat dirinya, atau minimal dia meminta maaf, dan itu berulang-ulang. Dan menurut jaksa bahwa ini tidak ada hal-hal yang bisa meringankan, sehingga diberikanlah tuntutan yang maksimal. Nah, itu sahabat-sahabat. Dan banyak sekali yang soal dungu, soal apa yang dia sampaikan berdasarkan saksi yang dia datangkan, ya, si ahli filsafat si Rocky Gerung. Dan ternyata dengan alasan-alasan yang di luar dari konteks nalar hukum itulah yang menjadikan si jaksa di dalam dakwaannya 10 tahun diberikan tuntutan yang sangat maksimal, dan dia tidak pernah merasa menyesal, sahabat-sahabat, atas apa yang dia telah lakukan. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.